Ketika kita dalam keadaan galau, resah dan gelisah, sholatlah. Ketika kita dalam keadaan nyaman hati kita atau marah kita, sholatlah. Dalam keadaan sendirian atau beramai-ramai, sholatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Ketika kita dalam keadaan galau, resah dan gelisah, sholatlah. Ketika kita dalam keadaan nyaman hati kita atau marah kita, sholatlah. Dalam keadaan sendirian atau beramai-ramai, sholatlah. Dalam keadaan sakit atau bahagia, duka, sholatlah. Atau dalam keadaan kita terpuruk, miskin atau kaya, sholatlah. Kalau esensi sholat sudah sedemikian rupa dibangun di dalam diri kita, jiwa kita, hati kita, hidup kita, maka yakinlah, niscaya hidup akan menjadi terarah dan tidak salah arah. Pikiran selalu satu arah menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hati pun menjadi terarah. Kaki melangkah pun jadi tidak salah arah. Subhanallah. Inilah seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang mukmin yang khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk dalam sholat. Barometernya, standarnya apa? Salah satunya Allah lanjutkan ayatnya, kemudian firman-Nya, walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Bagi orang yang khusyuk dalam sholatnya, dia tinggalkan sesuatu yang tidak berguna, yang tidak manfaat, apalagi mudarat, apalagi maksiat. Dia tinggalkan itu. Masya Allah. Dia hanya fokus memperbaiki dirinya, hanya fokus untuk berjalan di jalan Allah SWT yang Allah ridho kepada kita. Tentu untuk menjadi seperti itu tidak semudah membalikin telapak tangan. Butuh fase, butuh kekuatan mental kita, butuh ilmu jelas keutamaannya bagaimana untuk mendapati sholat yang khusyuk. Mungkin ketika kita belajar sholat, diajarkan sholat oleh orang tua kita, kita sebatas takut kepada orang tua kita, sebatas takut kepada ustadz kita atau guru kita. Akan tetapi setelah kita tahu esensi dan hakikat sholat sebagai kewajiban fardhu ain yang Allah wajibkan kepada kita, maka kemudian dari sesuatu yang takut kepada manusia, takut kepada orang tua, takut kepada guru, maka jauh lebih daripada itu, takutlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya pembelajaran. Sesuatunya mungkin bisa jadi awal kita belajar sholat malas, terpaksa, hanya sekadar pengguru kewajiban, tapi kemudian dimunculkan di pikiran kita bagaimana cara kita agar sholat kita diterima. Kenapa? Karena perkara pertama kali nanti dihisab adalah perkara sholat. Kalau misalkan sholat kita baik, maka amalan yang lainnya dianggap baik. Akan tetapi sholat yang kita laksanakan tidak sempurna, bacaannya amburadul,
gerakannya nggak sempurna, wudhunya nggak sempurna, pikirannya kacau balau, tidak dihadirkannya Allah dekat kita pada saat kita sholat, maka amalan yang lainnya dikorek semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja kita termasuk orang yang menjaga kualitas sholat kita, sehingga insya Allah ketika kita sholat kita fokus untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bermasyarakat di kehidupan kita sehari-hari, diaplikasikan dalam kehidupan setelah kita sholat dalam akhlakul karimah, sesuatu yang baik yang Allah ridho kepada kita semuanya. Semoga manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.